Oke guys, what's up? Welcome back with me, Egi, your sociology tutor. Dan di video kali ini, balik lagi di channel Adi Sufera ya. Oke, kita masih ngebahas tentang materi pengantar sosiologi. Nah, di mana pengantar sosiologi ini cukup penting buat teman-teman yang pengen tahu gitu kan terkait ilmu sosiologi ya, terutama basic-basic atau dasar-dasarnya. Silakan dipantengin series ini karena gue akan upload satu video lagi sebenarnya nanti khusus buat ngebahas tokoh-tokoh yang berjasa ya untuk pengembangan sosiologi pada masa awal-awal terbentuk sebagai ilmu kayak gitu. Karena materinya terlalu kompleks makanya gue pisahin sendiri nanti, oke? Nah, jadi untuk pengantar sosiologi di kesempatan kali ini gue akan melanjutkan sesi video di video sebelumnya gitu kan. Oke, di sebelumnya gue udah ngebahas tentang latar belakang terbentuknya sosiologi sama ruang lingkup ya, termasuk juga sosiologi ditinjau dari sisi etimologi sama terminologi. Nah, kita akan ngebahas tentang ciri-ciri dari ilmu sosiologi. Nah, kalau kita ngomongin soal ciri-ciri ilmu sosiologi, sebenarnya sosiologi itu mempunyai satu karakteristik ya, karakteristik keilmuan yang membedakan sosiologi sebagai satu ilmu pengetahuan. How to sociology to use gitu kan. Nah, oke, ciri-cirinya ada apa aja sih Kak? Nah, ciri-cirinya itu ada, pertama udah pasti empiris ya. Nah, ada empiris, kemudian ada kedua ada teoritis, ketiga ada kumulatif, dan keempat itu ada satu lagi apa? Non etis bro. Oke, oke. Nah kita bahas satu-satu ya, gitu kan. Ini nanti gue sertakan ke apa ya? Bisa dibilang ke relasional terhadap apa yang kita bisa implikasikan sehari-hari gitu ketika kalian belajar sosiologi. Nah, kalau kita ngomongin soal empiris ya, sosiologi itu didasari pada pengamatan, satu tindakan yang disebut sebagai pengamatan. Oke, pengamatan terhadap fakta-fakta, guys. Nah, ini yang gue bilang data itu ya penting di sosiologi ya karena ini kita ngomongin soal fakta yang ada di masyarakat. Nah, di masyarakat. Nah, oke, fakta-fakta yang ada di masyarakat ini bisa kita dapatkan melalui satu aktivitas, men. Namanya apa? Namanya aktivitas observasi atau observasi itu kita ngomongin soal visit ya atau kunjungan lah, kunjungan langsung ke lapangan. Nah, tujuan dari observasi ini sebenarnya ketika kita melihat langsung gitu kan medan penelitian kita atau lapangan penelitian kita, yang jadi penting di sini adalah kita bisa melihat kesempatan ataupun kendala gitu dari penelitian yang bakal kita jalanin untuk dijadikan sebagai satu pelaporan. Nah, tujuan observasi ini digunakan atau dilakukan agar para peneliti atau sosiolog itu tidak mendapatkan suatu data atau memberikan kesimpulan secara spekulasi atau menduga-duga. Nah, ini tidak boleh dalam sosiologi karena memang based on penelitian itu harus sesuai dengan data yang ada di lapangan. Misalnya contoh lu melakukan suatu penelitian ya kan mengenai tingkat kemiskinan yang ada di satu masyarakat A. Nah, mau nggak mau tuh lu harus datang langsung ke masyarakat tersebut untuk melihat aktivitas mereka seperti apa, kemudian apa yang menyebabkan kemiskinan itu bisa melekat di ranah mereka gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan secara seperti itu. Nah, empiris itu penting karena memang di sosiologi itu data adalah salah satu hal yang cukup dijadikan concern ya. Kayak gitu. Nah, makanya harus dilakukan observasi atau langsung terjun ke lapangan. Oke. Kemudian ya, untuk ciri-ciri kedua itu teoritis. Kita ngomongin soal teori ya. Teori itu sebagai satu abstraksi. Artinya satu argumentasi atau hipotesis yang abstrak karena emang nggak ada wujudnya gitu kan. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, dari suatu hal yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal misalnya ya, kita ngomongin soal penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, salah satu hal yang terjadi itu ya, kenapa penyimpangan itu bisa ada di masyarakat? Karena salah satu faktornya itu adalah kemiskinan misalnya. Ya, contoh yang paling gampang misalnya pencurian, kemudian begal, pembegalan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau kita ngomongin soal penyimpangan yang penyimpangan yang terjadi di masyarakat, salah satu faktornya adalah kemiskinan, maka ini kita bisa jadikan sebagai satu teori atau asumsi, ya, atau dugaan sementara lah ya, hipotesis yang bisa dijadikan sebagai salah satu landasan teori. Kenapa? Karena ya ini perlu diuji, sebenarnya ini perlu diuji terlebih dahulu. Namun kita melihat ada hubungan sebab akibat gitu kan. Kenapa bisa dibilang penyimpangan sosial itu bisa ada, salah satu faktornya itu adalah kemiskinan. Nah, ini gambaran dari segi teoritis kayak gitu kan, sebab akibat yang ada di masyarakat. Nah, oke. Jadi teori itu dibangun berdasarkan realitas sosial yang ada di masyarakat juga kayak gitu. Kalau ngomongin soal teoritis ya teman-teman. Kemudian ada kumulatif. Nah, kumulatif ini karena ditandai ya, masyarakat itu sifatnya dinamis. Maksudnya apaan Kak dinamis? Dinamis itu maksudnya berubah-ubah ya. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman masyarakat itu selalu berubah-ubah. Nah, ini cukup penting karena memang dari dinamisnya masyarakat itu ya, sosiologi itu penelitiannya selalu mengalami yang namanya penyempurnaan. Nah, ini penting nih. Guna untuk ya menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan penelitian setelahnya kayak gitu. Jadi sosiologi itu selalu berusaha untuk menjelaskan bisa dibilang teori-teori yang sosiologi itu nggak final gitu, tapi selalu diperbaiki, diperluas gitu kan, dan diperkaya seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir itu non-etis, sosiolog itu bersifat netral, artinya tidak melihat baik dan buruk. Oke? Tidak melihat baik dan buruk suatu peristiwa sosial. Oke, baik dan buruk suatu peristiwa sosial. Nah, kita ini berusaha untuk mencari ya faktor penyebab kenapa itu bisa terjadi, gengs. Kayak gitu. Jadi kita nggak menjustifikasi apakah prostitusi itu merupakan satu tindakan yang buruk karena menyalahi norma, enggak kayak gitu. Tapi sosiolog itu tugasnya untuk bisa mencari kenapa sih prostitusi itu bisa ada di masyarakat kayak gitu kan. Apa yang menjadi dasar dan penyebabnya. Kayak gitu. Itu ciri-cirinya ya, gengs.